Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwata illa billah aliyil azim. Bagaimana kabar abangku, Abang Halim, Abah Guru? Semoga kita berada di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Adapun pertanyaan saya, Bang, yaitu mengenai tentang syurga dan neraka. Bagaimanakah apabila kita sudah berhakikat dan ma'rifat memandang syurga dan neraka ini? Kalau dalam syariat tentu kita sudah tahu semua bahwa yang berbuat tidak baik di dunia maka ganjarannya adalah neraka. Begitu pula sebaliknya bagi orang yang berbuat baik di dunia maka imbalannya adalah surga. Dan bagaimana kita memandang hari pembalasan di akhirat ini apabila kita sudah bermakrifat dan berhakikat. Semoga apa yang saya pertanyakan pada hari ini Abang memberikan pencerahannya supaya kami bisa memahami dan bisa mengerti dan selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertanyaannya, bagaimana surga dan neraka bagi orang-orang yang sudah bermakrifat? Sedangkan selama ini ketika kita masih duduk di syariat, alam surga dan neraka itu besok adanya. Karena selama di dunia ini kita sangka Allah tidak wujud di dunia. Karena yang kita sangka selama ini Allah hanya wujud, hanya bisa ditemui wajahnya ketika saat ada di surga nanti. Jadi itikad, kepercayaan dan pemahaman mayoritas manusia selama ini mentiadakan kewujudan Allah, mentiadakan kehidupan Allah, mentiadakan kekuasaan Allah di hatinya, disekutukan dengan diri manusianya di hatinya. Maka ketika manusia masih merasa jadi Tuhan, ketika manusia masih merasa berkuasa atas dirinya, maka seluruh alam-alam yang disebutkan itu alam gaib, tidak nyata. Karena Allahnya saja pemilik alam itu ditiadakan di hati kita, digaibkan di hati kita. Terus pertanyaannya, bagaimana tanggapan babakan surga dan neraka bagi orang-orang yang sudah bermakrifat kepada Allah? Saya kembali bertanya kepada Kang Mas, apakah ada manusia yang bisa berhakikat dan bermakrifat kepada Allah? Tidak ada, Kang Mas, yang bisa berhakikat dan yang bisa bermakrifat kepada Allah, ya diri zatnya sendiri. Bahkan yang bisa bersyariat dan yang bisa bertoriko hanyalah Allah. Jika masih manusianya yang menduduki kerajaan hati, bila masih manusianya yang menjadi raja di dalam singgasana hati ini, maka syariat, toreko, hakikat dan makrifat diakui sebagai syariat, toreko, hakikat dan makrifat manusianya. Maka masih berlakulah surga dan neraka bagi manusia yang masih berasa wujud diri manusianya. Hatta meskipun
manusia itu merasa dirinya sudah berhakikat dan makrifat. Akan tetapi yang merasa berhakikat dan bermakrifat kan masih manusianya. Ibaratkan masih berenang di tengah lautan, belum menyelam ke dalamnya dan mengambil mutiara hati yang selama ini hilang. Jadi pemahamannya masih di permukaan. Jadi barang siapapun Anda yang merasa sudah memahami paparan-paparan channel Uripi Allah, seluruhnya masih memahami permukaannya saja, yakni masih mengira yang faham adalah diri manusianya. Jadi pada intinya tak satu pun manusia di atas dunia ini yang bisa bermakrifat kepada Allah kecuali Allah. Yang dimaksud manusia berhakikat, yakni manusia yang sudah menyadari, yang sudah mengenali, yang sudah memakrifati siapa hakikat diri manusianya. Karena sebenarnya hakikat diri manusianya kan tak ada, tak wujud, tak hidup, tak kuasa, tak berilmu, tak punya kehendak, tak bisa melihat, tak bisa mendengar, dan tak bisa bercakap-cakap tanpa Allah, tanpa hidup. Jadi yang dimaksud manusia yang sudah bermakrifat itu yakni manusia sudah ketemu dengan sifat asli manusianya yang tak ada, yang tak wujud, yang tak hidup, yang tak kuasa tadi itu. Jika manusianya sudah bermakrifat kepada diri manusianya, jika manusia sudah menyadari hakikat keberadaan sifat diri manusianya, maka yang bermakrifat, maka yang berhakikat, maka yang bertoreko, maka yang bersyariat itu siapa? Kan semuanya Allah. Hidup yang bersyariat, hidup yang bertoreko, hidup yang berhakikat, dan hiduplah yang bermakrifat, yang tahu Allah ya Allah, yang tahu hidup ya hidup. Jika kita tidak dihidupkan oleh Allah, apakah kita bisa merasa hidup? Jika kita tidak dihidupkan oleh Allah, apakah kita merasa wujud, merasa nyata? Jadi pada intinya yang merasa wujud, yang merasa nyata, yang merasa hidup, yang merasa kuasa adalah hidup itu sendiri. Allah sendiri. Manusia tidak tahu menahu apa-apa. Sang wayang tidak tahu menahu apa yang diperankan oleh dalangnya kepada dirinya. Karena wayang tidak ada, bahwa wayang sudah merasa bahwa dirinya tak punya peran apa-apa kecuali diperankan oleh sang penciptanya, yakni dalanglah yang memposisikan berposisi apapun kepada wayang-wayangnya. Kapan manusia itu bermakrifat? Kapan manusia itu bisa mengenal Allah? Jika manusia sudah mengenal diri manusianya, jika manusia sudah sadar hakikat diri manusianya, itulah yang dikatakan ma'rifatullah. Tapi jangan gagal paham, bukan manusianya yang makrifat, tapi Allah lah yang bermakrifat. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi pada intinya surga dan neraka
yang katanya gaib itu nanti terjadinya sesungguhnya sudah nyata saat ini. Sudah disebutkan di dalam firman-Nya Allah bahwa bahan bakarnya neraka di sisi Allah itu selagi ada badan-badan manusia dan hati yang keras melebihi kerasnya batu, maka neraka itu sudah menyala-nyala bagi orang-orang yang tak beragama dan yang tak bertuhan. Menghadapi semua keadaan pasti dianggapnya ini keadaan dirinya, ini anugerah dirinya, ini bencana bagi dirinya, semua diakui oleh manusianya. Inilah siksanya ketika hatinya masih belum bertuhan, yakni hatinya mengeras seperti lebih keras dari kerasnya batu. Inilah neraka itu. Jadi bagi manusia yang sudah beragama dan bertuhan, mengetahui nyatanya bahwa neraka dan surga itu terjadi saat ini, bukan nanti. Karena manusia selama ini mayoritas terhijab akan Tuhannya, seolah-olah neraka dan surga itu nanti. Karena di saat hidup di dunia tidak bertemu Tuhannya, tidak menyadari hakikat diri sejati manusianya yang tak ada dan yang tak wujud serta dan yang tak hidup. Ketika manusia masih merasa wujud, hidup dan kuasa di dalam hatinya, maka Allahnya tiada, Allahnya gaib. Apalagi alam-alam yang diceritakan di dalam Al-Quran itu semuanya serba gaib. Yang nyata adalah dirinya sendiri. Seolah-olah wayang sudah menjadi dalang dan tak butuh dalang. Jadi yang dimaksud alam surga itu bagaimana di sisi Allah? Beda dengan anggapan manusia. Surga dan neraka Allah beda dengan anggapan manusia. Karena tak satupun manusia tahu surga dan neraka itu. Hanya Allah lah yang tahu kondisi surga dan neraka sebenarnya. Sudah ada di dalam Al-Quran. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Siapakah jiwa-jiwa yang tenang itu? Manusia-manusia yang sudah mencapai hakikat sifat diri sejati manusianya. Manusia yang kembali kepada hakikat sifat manusianya yang tak ada, yang tak wujud, yang tak hidup. Itulah jiwa-jiwa yang tenang. Maksudnya manusia yang sudah tak merasa hidup lagi. Jiwanya sudah tenang. Karena iman, sebenarnya iman itu yang dipaparkan selama ini, yakni iman kepada Allah itu ya seperti ini. Mentauhidkan di hati kita hanya Allah lah yang ada, bukan mentauhidkan nama diri kita di hati kita. Sementara Allahnya tiada, Allahnya gaib. Bagaimana bisa bertuhan bila Tuhannya saja tiada? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah pulang, rojiunkan lagi dengan rela dan ridho bahwa hidup ini Allah, maka Allah pun akan meridhoi kita. Fadkhuli fi ibadi, maka jadilah kalian hamba-hambaku yang mengabdi. Nah, ketika iman, agama, dan pertuhan kita sudah seperti ini,
Inilah yang dimaksud mengabdi, manusia yang sudah kembali kepada hakikat diri sejati manusianya, bukan manusianya jadi Allah. Manusia tetaplah kembali kepada alam kesejatiannya yang tak ada, yang tak hidup, dan yang tak wujud. Inilah yang dimaksud mengabdi. Jadi hati manusianya sudah tidak mensekutukan lagi Allah dengan diri manusianya. Inilah yang dimaksud golongan manusia-manusia yang sudah mengabdi kepada Allah. Wadkhuli jannati, maka masuklah kalian semua ke dalam jannahku, ke dalam surgaku, ke dalam uripe Allah. Inilah yang dimaksud surga itu di sisi Allah, yakni ketika manusia sudah rela dan ridho kembali kepada sifat hakikat sejati diri manusianya yang tak ada, yang tak hidup, yang tak wujud, yang tak kuasa apa-apa. Inilah yang dimaksud surga oleh Allah. Seperti kita bayi dahulu. Kita bayi dahulu kan kita tidak ada. Kita kan tidak hidup. Kita kan tidak merasa menyaksikan keadaan waktu bayi. Maka dari itu bayi itu disebut suci bersih dari dirimu. Ketika bayi ingin makan, datang makanan, datang minuman, dibersihkan dan dimandikan tanpa daya dan upaya bayinya. Inilah yang dimaksud surga di sisi Allah, bukan surga yang digembar-gemborkan mayoritas manusia yang berisi kecintaan dan kesukaannya hawa nafsu. Gemerlapnya rumah-rumah dari intan, permata, zamrud, dan emas, mewahnya mobil-mobilnya, enak-enaknya makanannya bergumul dengan bidadari yang cantik-cantik. Semuanya ini kan hawa nafsu. Apakah ini surga di sisi Allah? Sedangkan menuju Allah itu harus meninggalkan semua itu. Jangankan meninggalkan dunia dan kesenangan seperti itu, bahkan badan dan hidupnya saja disuruh meninggalkan, yakni mati. Jadi hakikat surga itu adalah mati manusianya. Sudah tak merasa hidup manusianya, itulah surga. Bagaimana mungkin surga dibayang-bayangkan seperti itu? Bahkan ketika di dalam hati kita ada setitik sebiji darah cinta kita kepada dunia, kita takkan mampu akan merasakan baunya surga, apalagi surganya. Bila di hati masih ada setitik cinta kepada selain Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua selalu dipahamkan, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga saya dan kita semua dengan mudah untuk berlatih mengheningkan cipta diri manusia kita di hati kita, agar lebur kiamat kedirian manusia kita di hati kita yang ada hanya uripe Allah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah mendengarkan pemaparan yang Abah Guru sudah sampaikan. Bagi orang yang bermakrifat
kepada dirinya sendiri sangatlah jelas pemaparannya. Tapi ada suatu hal yang bikin saya masih sekarang memikirkan tentang Al-Quran yang tersirat dan tersurat. Kenapa Nabi Muhammad SAW dari dulu tidak memaparkan secara hakikat? Karena ternyata yang tersurat dan tersirat sangat jauh beda sekali pengertian dan maknanya. Bahkan kita sekarang sudah doktrin dengan ayat-ayat yang tersurat di dalam Al-Quran. Berarti kalau pemahaman kita seperti ini di hakikat, berarti semua di Al-Quran itu adalah bohong. Tidak benar keadaannya. Dan yang kedua, kenapa Nabi Muhammad memberikan kebingungan seperti ini? Memberikan umatnya bingung, sebagian bingung pasti. Karena secara hakikat lihat pengertiannya dan syariat pun lain pengertiannya. Dan kenapa Nabi Muhammad tidak pernah menjelaskan atau tidak menulis di dalam Al-Quran secara hakikat saja. Jadi orang-orang manusia yang sebentar menjadi manusia itu semuanya tidak bingung dan semua menjadi ilahi rajiun. Tolong mohon bisa diberikan pencerahan guru dengan pertanyaan saya ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak seluruh sahabat atau tak seluruh manusia menerima hidayah ilmu yang seperti ini, Kang Mas. Jadi sangat amatlah langka manusia yang terhidayah oleh ilmu ilahiyah yang seperti ini. Tentunya Kanjeng Nabi Muhammad dulu menyampaikan. Contohnya ketika Sayyidina Ali bercerita, aku mendapatkan 2 karung ilmu dari Rasulullah. 1 karung ini ilmu, bila saya sampaikan kepada manusia, maka manusia itu akan memuji-muji diri saya, akan memulia-muliakan diri saya, akan mendewa-dewakan diri saya, yakni ilmu syariat. Akan tetapi 1 karung lagi ilmu ini, kata Sayyidina Ali, bila saya wedar kepada seluruh manusia, maka bakal dihalalkan darahku. Karena banyak sebagian orang yang berpendapat ilmu hakikat makrifat itu sesat, karena di dalamnya manusia lain, orang awam mengira manusia yang berhakikat dan yang bermakrifat itu seolah-olah sudah ngaku jadi Allah. Pendapat orang umum begitu, maka dari itu disembunyikan, disampaikan hanya kepada orang-orang yang mendapatkan hidayah Allah, yang mendapatkan kehendak Allah. Begitu, Kang Mas. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya saya bisa mengerti yang telah dipaparkan oleh Kang Mas atau Abang Halim. Terima kasih pemaparannya, Bang. Semoga kita dalam lindungan atau dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.